Citayam Fashion Week nampaknya masih menjadi perhatian publik. Lokasi yang bertepatan di stasiun MRT Duku Atas ini telah dijadikan sebagai tempat nongkrong dan kerap dijadikan catwalk di penyelenggaraan jalan dengan pakaian terbaik versi mereka. Keterampilan muda-mudi yang berasal dari berbagai daerah membuat fenomena Citayam Fashion Week ini mendapat respon dari banyak pihak, seperti pedagang, pengguna jalan, petugas, bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang telah memberikan beasiswa untuk mereka bisa melanjutkan sekolah dan mengembangkan keahliannya. Nama saya emang Roy, terus umur saya 17 tahun, tinggal di Citayam, Kak. Gara-gara saya pacaran sama Jeje, itu saya dikonten orang yang muncul lah dari netizen, terus dipoto sama media, terus akhirnya meledak. Enggak tiap hari juga sih, Kak. Kalau ada kerjaan ya kerja, kalau nggak ada kerjaan ya kesini. Nah, kalau konten sih tergantung, Kak. Kadang di TV, terus kadang di mana aja. Selagi itu juga konten ya udah. Saya butuhin tuh sekarang buat ngebantu orang tua aja sih, Kak. Karena sekolah juga emang penting, tapi apa ya? Cuma sekolah terus orang tua siapa yang ngebantuin gitu. Meskipun sekolah penting, jadi lebih memilih membantu orang tua aja dulu. Positifnya ya bisa ngebantu orang tua juga, terus bisa kebeli motor, terus bisa buat nabung juga. Negatifnya biasa netizen, maklum lah. Ya 5 tahun ke depan ya paling ya pengennya seterusnya sudah ini CBD masih rame aja, biar orang-orang di sini juga penghasilannya sama-sama dapet, jadi gitu biar rame juga. Ya pengennya seterusnya kayak gini sih, biar bisa ngebantu orang tua terus gitu, jadi biar nggak turun, kan kalau turun nggak bisa ngebantu orang tua juga. Nama saya Anwar, tinggal di Jatibunder, jualan tahu bulat. Gak tentu juga sih, biasanya kalau hari Senin sampai Jumat itu di Karet. Tapi kalau Sabtu, Minggu ya di sini doang. Ada sih segi pendapatan, cuman ya gitu, kalau di sini nggak hari-hari tertentu aja. Ada peraturannya ya cuman gitu doang sih. Kalau misalnya gerobak kayak disuruh minggir ya minggir aja kayak gitu kan, jaga kebersihan juga, itu doang. Ya paling kan di sini kan ada batasnya juga, Kak, nggak boleh terlalu larut malam kayak gitu kan. Paling 9:30 lah udah dibubarin semua. Sama aja. Kalau pas baru-baru viral sama kayak gini sama aja sih, Kak, peraturannya. Di mana-mana pun di kota tua juga kayak gitu, Kak. Iya, ada peraturan juga. Kalau anak-anak banyak pada jajan kayak gitu. Jadi saya juga nggak capek, di sini aja. Campur kebanyakan bocah biasanya. Ya harapannya sih nggak muluk-muluk, jaga kebersihan aja sih. Semoga tambah rame aja. Kayak gitu. Semoga tambah rame. Fenomena ini merupakan efek dari media sosial. Para remaja yang merupakan entitas individu yang sedang dalam masa pencarian identitas terpengaruh oleh media sosial yang mereka gunakan. Pandangan ini cukup wajar, mengingat sebagian besar remaja yang nongkrong adalah generasi milenial hingga Gen Z, di mana pada masa PPKM kemarin terlihat peningkatan tajam dalam konsumsi internet. Hal ini sejalan dengan data BPS yang mencatat ada sekitar 75,8% anak-anak usia 7 hingga 17 tahun mengakses internet dan menggunakannya untuk media sosial pada tahun 2019. Kenalkan ya, nama aku Ares, aku dari Depok, Kak.
Hampir dibilang sering sih Kak, ya kadang setiap hari juga kalau misalkan ada acara kita untuk kesini ya saya kesini. Tahu wilayah Sudirman sih udah lama, tapi lebih sering ke Sudirman itu mau hampir 1 tahun belakangan ini aja sih. Tadinya gimana ya bisa, ya paling cuma tadinya kan awalnya cuma perkumpulan anak-anak muda biasa ya. Terus makin lama mungkin ada yang viral ya, jadi ya seramai inilah kayak gitu. Kalau misalkan positifnya sendiri sih Kak, mungkin anak-anak yang belum kenal ya, misalkan kayak contoh dari anak-anak muda yang di Depok ketemu sama yang daerah sini jadi teman gitu, menambah silaturahmi lagi lah. Kalau negatifnya mungkin lebih ditata sampahnya, kalau misalkan jajan gitu sembarangan ya. Sebenarnya sih ada positifnya, ada negatifnya juga. Kalau misalkan positif sendiri sih Kak, gimana ya? Mungkin dia lebih tambah biar pede juga sih ya, biar ketemu-temu orang tapi kalau misalkan negatifnya itu takutnya ganggu jalanan juga sih gitu. Kan waktu itu juga sempat ada yang viral juga Kak ya, sampai macet juga di daerah situ. Terutama sih untuk adik-adik yang kalau misalkan untuk keluar atau main ke daerah CFW sini gitu, lebih utama sih Kak lebih izin dulu sih ke orang tuanya atau ke kakaknya mungkin kalau punya kakak. Soalnya banyak juga yang beberapa kemarin ini Kak sering banyak yang nginep di sini Kak gitu. Jadi bener banget, jadi banyak juga orang tua yang nyariin. Sampai waktu itu ada yang sampai pingsan juga di daerah sana. Iya banyak, ada waktu itu sempat ada yang dari Bekasi, dari Depok juga ada, Citayam juga ada. Jadi mungkin Jabodetabek sih Kak bisa dibilang, iya. Berkaitan dengan pernyataan dari narasumber yang merupakan anak-anak usia masih wajib belajar, kami menemui pula tenaga pendidik atau guru yang menanggapi fenomena ini. Oke, perkenalkan nama saya Bu Nurma, saya guru SMP 057, guru di bidang studi PPKN. Kalau menurut saya sih, kalau untuk Citayam Fashion Week ini kan fenomena baru ya, fenomena di kalangan muda yang menurut saya, yang saya tahu itu mengedepankan fashionnya, menurut saya sih bagus. Kalau untuk mengedepankan fashionnya, kalau menurut saya sih fan-fan aja untuk saat ini. Nah itu disayangkan banget ya Mbak, kalau misalkan pendidikannya diterbelakangi dan juga malah karirnya yang ini, padahal pendidikan di Indonesia itu penting, apalagi buat anak-anak muda. Apalagi kan kita juga sebelum kita berkarir kita juga harus ada ilmunya. Nah di situ makanya pendidikan penting. Nah itu sangat disayangkan kalau misalkan anak muda zaman sekarang itu mengedepankan karir tanpa ilmu. Kalau berdampak itu pasti berdampak apapun itu. Mau nanti Citayam Fashion Week atau yang lainnya, semua itu berdampak untuk ke kasusnya ke anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi kan kita kan marak internet itu kan udah luas ya. Jadi berdampak sekali ke anak-anak. Contohnya berdampak entah itu positif, entah itu negatif. Jadi anak-anak juga bisa mencontoh, apalagi internet itu langsung dar-der-dor, langsung semuanya langsung bisa langsung memakai itu, maupun dari kalangan muda, walaupun anak bayi pun sekalipun itu kan bisa langsung kena seperti itu. Kalau dampak positifnya itu yang pertama itu kita tahu karya anak bangsa. Yang pertama dari kan Citayam Fashion Week, fashion anak bangsa gitu. Yang kedua, oh ada nih anak-anak bangsa yang benar-benar perlu kita lihat gitu. Yang ketiga untuk dampak positifnya kayak semua masyarakat itu, apalagi Citayam Fashion Week itu kan itu ada di mana Mbak? Sudirman, yang dimana kan dulu yang kita lihat itu kan cuma kalangan-kalangan atas. Nah dampak positifnya oh semua sama rata, sama rasa gitu. Kalau untuk dampak negatifnya yang tadi yang Mbak tanyakan tuh, yang melalui anak muda zaman sekarang yang hanya karir saja, yang tidak mementingkan pendidikan, itu salah sebenarnya. Apalagi yang dampak negatifnya juga makin kesini Citayam Fashion Week itu juga makin membuat masyarakat yang ada di sana pun resah. Apalagi yang dimana di Sudirman itu kota untuk metropolitan ya, yang dimana jalan utama juga. Nah itu dampak negatifnya kayak kemacetan, terus juga yang saya lihat di televisi tuh yang misalkan banyak malah yang kaum muda sekarang yang nginep di sana cuma untuk Citayam Fashion Week, itu yang sangat disayangkan buat saya.
Nah, untuk penolakan beasiswa itu sebenarnya sangat disayangkan. Tapi kita lihat dulu anaknya ini, apakah anaknya untuk pendidikan ya Mbak, apa yang tadi yang kita sebelumnya itu yang kasusnya contoh yang si anak ini masih berumur 17 tahun ke bawah. Nah, itu sebenarnya harus diambil karena kan kita di Indonesia ini pendidikan itu sudah harus diterapkan 12 tahun. Itu sangat disayangkan kalau emang mereka menolak gitu. Wah, sebenarnya sangat bagus untuk pemerintah karena dari anak viral ini kasih beasiswa, berarti kan semua rata sama rasa, bukan cuma yang viral juga sebenarnya. Pemerintah juga menerapkan beasiswa kemana aja. Nah, untuk ini kan ada eventnya nih, ada yang dimana terkenalnya, yang ada viralnya. Pemerintah bisa memasuki dunia pendidikan, bisa mengasih beasiswa untuk pendidikan anak, itu sangat bagus. Malah saya sangat ancungin jempol untuk pemerintah Indonesia yang dimana masih mementingkan pendidikan di Indonesia seperti itu. Kalau menurut saya di Indonesia alhamdulillah sih dari zaman-zaman sebelumnya alhamdulillah makin sini makin better, makin sudah terlaksana dengan baik. Cuma di sisi lain pun pemerintah harus gencar lagi nih Mbak. Jangan cuma kota-kotanya yang gede-gede aja yang dilihat, tapi kota-kota kecil pun harus dilihat. Semua bisa kena rasa, juga semua bisa merasakan apa itu pendidikan 12 tahun dari SD, dari SMP, dari SMA, yang dimana itu terpenting buat kita untuk memupuk nanti karir selanjutnya seperti itu. Saya sih lebih betternya karena saya guru ya Mbak ya, lebih betternya saya ke pendidikannya. Karena walaupun apapun itu, pendidikan itu nomor penting. Kita boleh berkarir, tapi kalau tanpa ilmu juga bisa aja karir itu menurun. Jadi apapun itu harus dilingkungi juga dengan ilmu dari pendidikan ini, seperti itu. Oke, saran saya buat anak-anak yang Citayam Fashion Week ya, anak-anak muda zaman sekarang, terkhusus juga anak-anak muda di seluruh Indonesia. Saran saya, gak apa-apa, kita buat gaya-gayaan gak apa-apa, tapi yang terpenting kita harus bagaimana kita menerapkan ilmu di dalam pendidikan. Bukan pendidikan itu nomor satu untuk zaman sekarang, apalagi terkhusus ilmu-ilmu yang banyak yang belum kalian tahu gitu. Jadi untuk kalian karir selanjutnya, sekolah nomor penting, pendidikan nomor penting juga, biar kalian juga karir juga bagus ke depannya gitu. Dengan adanya fenomena Citayam Fashion Week ini, diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi kaum muda untuk mengekspresikan diri melalui fashion, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pengembangan industri kreatif, khususnya pendidikan di Indonesia.